Sobat SDA, selamat datang di STAIR Sulawesi 3 On Air. Dan sekarang kita sudah masuk di episode keduanya STAIR dan kali ini kita sudah bersama teman-teman dari Sekretariat Rekomtek. Ada Arvia Tritasya, hai. Halo. Dan ada Yuan Claudia juga. Hai. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana kerjaannya selama ini? Ya, lumayan. Lancar untung ya. Jadi kita mau menjelaskan ya teman-teman ya tentang salah satu layanan publik atau salah satu pelayanan publik di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu, yaitu Rekomtek atau rekomendasi teknis ya. Jadi boleh dijelaskan mungkin sama Sobat SDA Rekomtek itu dan tujuannya seperti apa? Ya, rekomendasi teknis itu adalah persyaratan-persyaratan teknis dari Balai Wilayah Sungai yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk kegiatan pengusahaan SDA dan penggunaan SDA. Oke, berarti yang diurus ini adalah rekomendasi atau izin ya? Rekomendasi teknis. Jadi rekomendasi teknis itu bukan izin. Jadi balai sendiri itu bukan mengeluarkan izin. Rekomendasi teknis itu adalah salah satu persyaratan pengurusan izin di Kementerian PUPR. Oke, berarti sebelum dikasih izin, dikasih rekomendasi dulu sama balai. Ya, biasanya jenis-jenis perizinannya seperti apa? Nah, jenis-jenis izinnya itu ada dua. Yang satu izin penggunaan SDA dan pengusahaan SDA. Untuk penggunaan SDA itu biasanya yang non-profit. Jadi bukan untuk kegiatan usaha. Contohnya pembangunan jembatan. Nah, sedangkan untuk izin pengusahaan SDA yang itu berprofit. Jadi dia usahanya biasa PDAM, PLTA, sama papan reklame yang dibangun di sempadan sungai misalnya, dan galian C. Nah, untuk khususnya galian C ini, dia izinnya dikeluarkan oleh Dinas PTSP atas nama gubernur. Oh, beda lagi berarti. Beda lagi ya. Bukan dari kementeriannya. Bukan Kementerian PUPR. Tapi tetap rekomendasinya dikeluarkan sama Balai Wilayah Sungai. Ya, karena galian C ngambil sedimen di sungai kita gitu. Oke, berarti semua pengurusan Rekomtek itu selama pengerjaannya di sungai atau wilayah sungai. Wilayah sungai, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3, jadi gitu. Ribet nggak sih pengurusannya? Kalau untuk pengurusannya sendiri sih sebenarnya tidak ribet. Yang pertama itu disediakan itu surat permohonan, di mana pemohon itu membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Setelah surat permohonan diajukan, terus pemohon bisa melengkapi persyaratan-persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut terlampir di Permen PUPR nomor 1 tahun 2016. Tapi untuk memudahkan pemohon agar tidak membuka-buka permen lagi, biasa dari kita sih langsung kasih checklist. Biar pemohonnya langsung lihat apa saja yang harus mereka lengkapi. Setelah mereka lengkapi dokumen-dokumennya atau persyaratan-persyaratannya, biasa kalau dokumennya sudah lengkap 80%, kita proses ke selanjutnya. Tapi kalau pemohon hanya membawa surat permohonan saja, tidak melengkapi dokumen, kita melakukan kelengkapan dokumen. Kita surati pemohonnya agar mereka melengkapi dokumen-dokumen yang tertera di checklist tersebut. Setelah kita proses lebih lanjut, kita lakukan yang namanya expose. Expose ini bisa dijelaskan seperti apa? Expose itu di mana Sekretariat Rekomtek memanggil pemohon untuk melakukan diskusi antar pemohon dengan balai. Di situ kita mendiskusikan apa yang dimohonkan pemohon, bagaimana dengan di balainya sendiri agar tidak ada cekcok-cekcok. Tidak ada miss ya? Ya, tidak ada miss seperti pemohon ini tapi dari balai nggak mengizinkan gitu. Setelah eksposnya selesai, dari ekspos sendiri sih ada dikeluarkan risalah agar ditahu di ekspos tersebut apa kekurangan-kekurangan, apa yang harus dilengkapi, apa yang harus diperbaiki. Biasa kalau sudah selesai ekspos, tim Rekomtek itu melakukan turun lapangan
Tapi turun lapangan sendiri tidak wajib. Oke. Hanya diperlukan jika ada keadaan yang harus dilihat langsung. Harus ditinjau langsung baru diadakan turun lapangan Iya. ya. Oke, berarti sama aja ya kalau misalnya dia mengajukan izin pengusahaan atau penggunaan, sama-sama akan melakukan ekspos juga. Iya. Setelah ekspos turun lapangan. Setelah turun lapangan, biasanya di turun lapangan itu masih ada yang harus diperbaiki. Dimana kan biasa dokumen-dokumen yang diserahkan pemohon itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, diminta lagi perbaikan, sesuaikan bagaimana dengan keadaan di lokasi. Setelah dokumen tersebut sudah dilengkapi saat turun lapangan, dilakukan penyusunan rekomtek. Tapi penyusunan rekomtek tersebut tidak memanggil pemohon lagi, hanya internal dalam balai saja. Dari balai. Oke. Setelah penyusunan rekomtek selesai, kita menerbitkan permohonan rekomtek untuk pemohon. Tapi itu hanya sekedar rekomendasi teknis saja, bukan izin. Bukan izin ya. Itu ibaratnya pengantar untuk membuat izin. Oke, berarti setelah semuanya selesai, rekomendasinya diberikan ke pemohon tadi. Pemohon yang mengajukan izinnya nanti ya. Izin. Itu biasanya berapa lama rentan waktunya antara mereka mengajukan permohonan sampai akhirnya rekomendasinya keluar? Kalau di SE Rekomtek sendiri sebenarnya itu dia 12 hari kerja. Tapi semua itu sebenarnya tergantung pemohon sendiri sih. Kalau cepat melengkapi dokumen yang kita minta, cepat memperbaiki revisi-revisi itu bisa lebih cepat daripada itu. Tapi kalau seperti pemohon itu awalnya cuma melampirkan surat permohonan doang. Terus setelah itu ada yang berbulan-bulan lagi untuk melengkapinya. Biasa sekretariat Rekomtek itu menyuruh mereka untuk ganti surat permohonannya lagi karena kan di SE Rekomtek itu hanya 12 hari kerja. Secara kalau 1 bulan ke depan udah habis dong dia punya. Berarti di follow up lagi ya dari teman-teman Rekomtek. Diperbarui lagi surat permohonannya. Ya, sebenarnya berarti kalau lewat dari 12 hari harus mengirimkan surat permohonan lagi. Itu kalau tidak melengkapi dokumen-dokumennya. Kalau sudah lengkap dokumennya sebenarnya kita cepat-cepat saja. Oke, berarti minimal 12 hari ya? Itu yang tertera di SE 12 hari kerja. Oke, nah itu dia cara mengajukan rekomendasi teknis ke Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu teman-teman atau Sobat SDA. Nah selanjutnya nih, rencana atau harapannya rekomendasi teknis ke depannya? Ada planning mungkin? Planningnya meskipun ini masih uji coba ya, jadi nanti ada e-rekomtek. Jadi website itu tujuannya memudahkan untuk pengurusan rekomtek gitu loh. Jadi fitur-fiturnya tuh ada registrasi untuk penggunanya, terus fitur-fiturnya cek lokasi, fitur-fitur yang memperlihatkan checklist permohonan gitu sih. Berarti nanti permohonannya kan selama ini pemohonnya datang langsung ke balai ya kan menyerahkan surat. Berarti nantinya bisa dari mana saja? Iya, karena kan di balai kita ini kan cakupannya ada 3 WS. WS Palulariang, Kaluku Karama, Parigi Poso. Kan tidak semuanya orang menetap di Palu. Kan ada yang di Pasangkayu, terutama yang di Sulbar. Galian C itu kan banyaknya di sana. Jadi untuk memudahkan mereka untuk tidak datang secara langsung, nah e-rekomtek ini bisa digunakan. Oke, berarti rencana kedepannya seperti itu ya, nanti akan ada e-rekomtek. Jadi pengajuan rekomendasi teknisnya bisa diajukan dari mana saja. Iya, gitu. Lewat website. Lewat website. Iya. Oke, berarti tidak tidak langsung datang ke balai. Tapi tetap eksposnya harus ketemu. Ketemu. Ya? Mana nyamannya pemohon aja, mau lewat website, mau langsung, bisa juga lewat WhatsApp Rekomtek. WhatsApp Sekretariat Rekomtek. Ada WhatsApp-nya? Ada. Boleh dikasih tahu ke Sobat SDA mungkin? Ya, boleh. Nanti yang mau memohon Rekomtek bisa menghubungi nomor Rekomtek yang
Ada di sini. Tertera di bawah ya. Tertera di bawah. Alias mereka tidak hafal sebenarnya. Kita tidak hafal. Nomor sendiri pun tidak dihafal. Tapi mereka akan cepat respon Ya. kalau misalnya ada yang tanya di WhatsApp. Ya, Kayak tapi gitu. kita hanya melayani pada saat jam kerja. Oke, tapi tetap dibalas ya Tetap kan. akan dibalas satu-satu. Oke, siap. Nanti boleh kalau misalnya tanya-tanya dulu sebelum Boleh. mengajukan permohonan. Iya, sebenarnya lebih bagusnya itu datang konsultasi dulu karena belum tentu daerah yang mau dimohonkan itu wewenang WS-nya kita. kita. Karena kebanyakan udah datang bawa dokumen, tapi sebenarnya bukan di wilayah wewenang kita. Datang konsultasi saja dulu, tanya checklistnya. Oke, berarti boleh berarti boleh konsultasinya lewat WhatsApp ya? Boleh lewat WhatsApp, boleh datang langsung ke sekretariat. Tapi lebih mudahnya bisa lewat WhatsApp. Chat aja atau boleh telepon? Dua-duanya sih boleh. Dua-duanya boleh. Asal Jam saat kerja. jam kerja. Kalau tidak jam kerja, Tidak direspon. Tidak direspon ya. nomornya mati. Bagus juga untuk ini sih, kalau konsultasi lewat WA itu bagusnya yang misalnya udah terbangun nih usahanya, tapi izinnya dia baru mengurus, udah jadi dia nggak perlu rekontak lagi, dia harus berizin langsung ke Kementerian PUPR, Direktorat Sumber Daya. Oh, bisa kayak gitu ya. Iya langsung. Nah, konsultasi lewat WA ini bisa memudahkan teman-teman pemohon, bisa bertanya. Biasa kan ada yang sudah terbangun dan belum terbangun. Biasa kalau yang belum terbangun kita mengacu di Permen PUPR nomor 1 tahun 2016. Tapi kalau untuk yang sudah terbangun kita mengacu ke Permen PUPR nomor 3 tahun 2023. Oke, ada perbedaannya ya? Tetapi Permen PUPR nomor 3 tahun 2023 ini punya masa berlaku. Berlakunya itu 3 tahun sejak Permen PUPR ini diterbitkan gitu. Jadi untuk lebih jelasnya boleh konsultasi lewat WA kami ya di bawah ini. Sekretariat Rekontek maksudnya, bukan WA kami individu. Tidak. Ya tidak menerima kalau itu. Siapa tahu. Ya itu aja sih. Oke, kalau gitu terima kasih Yuwan dan Arfia. Terima kasih. Sudah sharing sama sobat SDA juga tentang pengajuan rekomendasi teknis yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Nah, jangan lupa teman-teman atau sobat SDA masih boleh request lagi kita selanjutnya atau di episode selanjutnya kita akan bahas apa lagi seputar Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu pastinya. Jadi jangan lupa tinggalin komen di bawah, jangan lupa di like juga dan di share, sama jangan lupa di subscribe YouTube-nya SDA PUPR Sulawesi 3 Palu. Thank you. Bye-bye. Dah. Dah.